warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa setelah selesai. Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu absen dulu ya. Ya Allah. Bilkis, Hadir, Andini, Mardianto, Redo, Adikku, Ahmad Reno Patria, adikku, Aldi Prasetya, adikku, Deprat, adikku, Nanda Kurnia, adikku, Iqbal, Adil, Siva, Aulia, Alicia, Muhammad Kurniawan. adikku. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, kurang semangat. Coba apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, kalau sudah semangat sekarang ibu mau bertanya dulu. Kira-kira hari ini berangkat ke sekolahnya naik apa? Bilkis, mana Bilkis? Naik apa? Jalan kaki? Jalan kaki. Ada yang naik motor? Kamu, Ada yang diantar pakai mobil? Ada? Oh, tidak ada. Nah, kira-kira berapa lama waktu dari sekolah sampai ke waktu dari rumah sampai ke sekolah? 10 menit. makasih adikku. Ada yang 1 menit? Ada. Nah, sekarang materi pembelajaran kita itu adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, model pembelajaran yang kita gunakan, sama teknik penilaian. Nah, di sini bisa anak-anak lihat. Yang pertama itu tujuan pembelajaran melalui PowerPoint itu peserta didik mampu menjelaskan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, peserta didik dapat membedakan mana gerak lurus beraturan dan mana gerak lurus berubah beraturan dengan benar. Terus yang ketiga, tujuannya itu adalah melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik mampu menghitung kecepatan dan percepatan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan benar. Ini nanti menghitungnya melalui LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Nah, selanjutnya di sini adalah model pembelajaran yang kita gunakan. Model pembelajaran yang kita gunakan ini adalah Project Based Learning atau PJBL. Ada yang pernah dengar apa itu PJBL? Belum? Nah,
Ada yang nggak tahu? Buat apa? Buat jalur lintasan mobil. Ya. Nah, selanjutnya ini ada teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini ada 3. Yang pertama itu penilaian diagnostik atau kemampuan awal yang sudah kita lakukan kemarin berupa soal tes tertulis. Terus yang kedua itu ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu ambil dari hasil LKPD ya anak-anak kerjakan nanti ya. Terus untuk penilaian yang ketiga itu penilaian sumatif. Ini untuk hasil evaluasi yang berupa apa? Tes tertulis, soal pilihan ganda ya. Nah, sekarang sudah siap belajar? Sudah siap. Nah, untuk yang pertama itu gerak lurus beraturan atau GLB. Ada yang tahu GLB apa? Apa? Alicia. GLB gerak lurus beraturan pada lintasan lurus memiliki kecepatan konstan. Iya ya. Jadi GLB itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, di sini GLB mempunyai ciri-ciri kecepatan konstan dan kecepatan sama dengan paham? Nah, ternyata aplikasi dari GLB dalam kehidupan sehari-hari ini sangat jarang sekali kita temui, ya. Karena apa? Karena pada umumnya gerak dari sebuah benda itu diawali dengan percepatan dan diakhiri dengan perlambatan. Nah, contohnya di sini ada gerak mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap. Misalkan ada mobil berjalan di jalan tol gerbang awal, itu kecepatannya 100 km per jam. Ketika dia berjalan lurus sampai ke gerbang tol yang berikutnya, itu masih memakai kecepatan 100 km per jam. Nah, itu dinamakan dengan GLB karena kecepatannya tidak berubah atau tetap ya atau konstan. Nah, ketika mobil itu menepi atau merubah kecepatannya, itu tidak disebutkan lagi dengan GLB. Karena apa? Karena kecepatannya sudah berubah. Paham? Itu contoh yang kedua itu ada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Nah, terus yang ketiga itu gerak pesawat terbang pada ketinggian tertentu. Nah, di sini ada grafik. Ya, grafik yang pertama itu grafik menunjukkan kecepatan konstan pada selang waktu tertentu. Nah, di sini jarak dan waktu. Nah, kecepatan suatu mobil, misalkan kecepatan suatu mobil itu 1 meter per sekon atau 10 meter per sekon dengan waktu 1 detik. Nah, maka kecepatannya tetap 10 meter per sekon. Ketika waktunya berubah menjadi 2 detik, maka kecepatannya tetap 10 meter per sekon. Nah, itu menunjukkan kecepatan konstan pada selang waktu tertentu. Nah, untuk grafik yang kedua itu menunjukkan jarak bertambah seiring dengan waktu, bertambah dengan kecepatan yang dihasilkan tetap konstan. Misalkan jaraknya itu 1 meter, terus waktunya 1 detik. Nah, kecepatannya juga tetap 1. Nah, misalkan jaraknya 2 meter dan waktunya 2 detik, maka kecepatannya tetap 1 ya. Itu menunjukkan jarak bertambah seiring dengan waktu, bertambah dengan kecepatan yang dihasilkan tetap atau konstan. Nah, sehingga apa? Sehingga didapat rumus itu apa? Kecepatan sama
gerak lurus berbelajar itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Nah, di sini ciri-cirinya itu kecepatannya tidak konstan atau berubah dan percepatannya konstan. Berbeda dengan GLB tadi. GLB tadi yang kecepatannya konstan dan kecepatannya sama dengan Oke, kita lanjut. Nah, di sini ternyata GLBB ini sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Ya, sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Ya, karena pada umumnya apa? Gerak suatu benda itu diawali dengan kecepatan dan diakhiri dengan perlambanan. Contohnya di sini, mobil melaju di jalan lurus tanpa direm. Nah, misalkan mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam lah. Nah, melaju dengan kecepatan 100 km per jam pada saat jalan menurun. Nah, tiba-tiba kecepatannya semakin bertambah karena jalannya menurun. Dari 100 km per jam nanti maju lagi ke 200 km per jam, misalkan ya, 300 km per jam, bahkan sampai 500 km per jam. Itu berarti kecepatannya sudah berubah. Nah, maka itu dikatakan dengan gerak lurus berubah berat ya. Nah, contoh yang kedua itu mobil mengalami kecepatan diperlambat saat hendak berhenti. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada grafik dengan kecepatan tidak tetap. Nah, grafik yang pertama itu menunjukkan kecepatan dipercepat, maka percepatan bernilai positif. Nah, misalkan jaraknya itu 1 meter per sekon, terus waktunya 1 detik, maka kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, ketika jaraknya bertambah menjadi 2 meter per sekon dan waktunya dalam 2 detik, maka kecepatannya tetap 1 meter per sekon ya. Karena tadi apa? Percepatan dia tetap atau konstan. Nah, ketika percepatannya semakin bertambah, maka ini disebut dengan GLBB bernilai positif atau GLBB dipercepat. Paham? Nah, pada grafik yang kedua, ini grafik yang kedua menunjukkan kecepatan diperlambat. Sampai di sini paham? Paham. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, maka tujuan yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui apa itu yang namanya GLB dan apa itu yang namanya GLBB. Sekarang yang bertanya dulu. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa itu GLB dan GLBB? Iqbal? Apa tadi? Kalau GLB kecepatannya konstan, kecepatannya sama dengan 0. percepatannya sama dengan 0. 0. Kalau GLBB Kecepatannya tidak konstan. kecepatannya tidak konstan. Lalu kecepatannya konstan ya. Jadi anak-anak tahu ya apa itu GLB dan apa itu GLBB. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu akan menayangkan video. Silakan anak-anak perhatikan ya. Akhir pengamatan terlalu dekat atau kecepatannya 0. Artinya kecepatan rendahnya
GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau kecepatannya 0. Misalnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per V, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat dibuktikan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berupa beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan kecepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berupa beraturan. Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Dan yang terakhir, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Dengan PT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon, A adalah kecepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambar. Nah, GLBB ini bisa digambarkan dengan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham, bisa membedakan mana itu GLB dan mana itu GLBB? Kira-kira siapa yang bisa memaparkan apa sih perbedaan antara GLB dan GLBB? Siapa? Coba. Alicia, boleh. Apa itu perbedaannya? GLB, gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus memiliki kecepatan konstan atau tetap. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda yang lintasan lurus memiliki kecepatan berubah beraturan, yang waktu dan kecepatan tetap atau konstan. Iya, jadi GLB itu gerak lurus dengan kecepatan yang konstan dan kecepatan sama dengan 0. Dan sedangkan GLBB itu gerak lurus yang kecepatannya tidak konstan atau berubah dengan kecepatan konstan. Sampai di situ anak-anak paham? Paham. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira dari hasil yang sudah kita lihat dari PowerPoint sama video tadi, apa sih faktor yang mempengaruhi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Ada yang tahu? Siapa? Apa? Jarak. Jarak. Apa lagi? Waktu. Waktu. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Kecepatan. Terus apa lagi? Kecepatan. Jadi faktor yang mempengaruhi GLB dan GLBB itu adalah jarak, waktu, kecepatan, dan kecepatan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, kemarin sudah Ibu bagikan kelompok, di mana ada kelompok jarak, kelompok waktu, dan kelompok kecepatan. Sekarang kelompok jarak, apakah sudah duduk sesuai dengan posisinya? Kelompok waktu, apakah sudah duduk dengan
sesuai dengan posisinya? Sudah. Sudah. Kelompok kecepatan? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Dibagikan dulu ya. Silakan dibaca dulu. Dijelaskan. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat, silakan dibuka. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini anak-anak itu disuruh mengamati GLB dan GLBB. Nah, untuk tujuannya apa? Tujuannya itu melalui kerja kelompok dan diskusi. Nah, ini pengerjaannya ini kan sesuai dengan kelompok, dikerjakan dengan kelompok. Nah, jadi peserta didik itu mampu menghitung kecepatan dan percepatan pada GLB dan GLBB dengan benar. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu sudah ada, sudah disiapkan. Ada apa? Mobil mainan, triplek, joystick, sama stopwatch dan bisa untuk mengukur. Sudah dibawa semua? Nah, setelah itu ada langkah kerja proyek, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah kerja proyek itu yang pertama, peserta didik menyiapkan alat dan bahan. Sudah siap tadi kan? Nah, terus tripleknya sudah diukur belum sepanjang 100 cm? Nah, ya, sesuai dengan bentuk mobilannya, dengan ukuran mobilannya ya. Terus yang ketiga itu membentuk triplek huruf U lalu dilem sehingga terbentuk jalur lintasan mobil. Sudah dibuat? Sudah. Sudah ditempel? Belum. Nah, sekarang silakan anak-anak tempel dulu. Tidak ada. Langsung. Awas hati-hati, panas ya. Lemnya dipasang dulu. Nah, ini lemnya dipasang dulu. Awas hati-hati nanti kena tangan, ya. Sudah panas? Boleh dibawa? Kalau bisa dibawa? Bisa? Bisa?
Ayo agak dipercepat ya. Sudah setengah U berbentuk. Sekarang yang sebelahnya. Tentukan dulu. Nanti dipraktekkan dulu. Gerakan-gerakan, ya. Sudah selesai? Belum, sedikit lagi. Oke, yang cepat ya. Apa? Ya, stopwatchnya satu saja. Kalau sudah selesai, sekarang coba kita praktekkan ya. Sudah? Sudah? Kelompok waktu sudah? Sedikit lagi. Sudah, sama. Sudah selesai? Nah, sekarang kalau sudah selesai, perhatikan dulu ya KPD-nya. Siapkan dulu HP untuk stopwatch-nya dengan mobilannya tadi. Nah, di sini ada langkah kerja pengerjaan LKPD. Nah, itu yang pertama, tentukan dan beri tanda panjang lintasan mobilan 20 cm, 40 cm, 60, 80, 100 cm. Sudah ditandai belum? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang, anak-anak ada yang memegang handphone, ada yang menjalankan mobil, yang menggerakkan mobil ya. Bersiap memegang handphone dengan aplikasi stopwatch. Sudah? Sudah? Mobilannya? Mobilannya? Nah, sekarang kita praktekkan. Ayo kita praktekkan. Nah, praktekkan. Startnya di sebelah sini. Sudah? Sudah siap? Nah, silakan. Ya. Harus berbarengan ya. Ketika dia berjalan sudah mengarah ke 20 cm, berjalan pokoknya harus dimatikan. Ya. Harus berbarengan yang memegang stopwatch dengan menjalankan mobil.
status. Nah, ulangi terus. Nah, sudah yang 20? Yang 20 sudah? Sudah dapat yang 20 waktunya? Belum? Silakan ulangi. Ulang, harus berbarengan. Nah, harus barengan ya. 1, 2, 3. Stop. Dia udah 20 langsung stop. Lagi. Nah, 1, 2, 3. Hah? Nggak usah. Iya, ditulis. Dalam jarak 20 cm tadi berapa waktunya? Tulis dulu. Terus kalau sudah dapat, lanjut ke yang 40. Nah, makanya ujungnya harus ditulis 1. Ya? Dapat? 1 detiknya. Di sini kan ada jarak. Jaraknya itu yang tertulis itu 20 cm. Nah, waktunya berapa yang didapat ketika dia melintasi jarak waktu yang 20 cm tadi? Nah, 1 detik koma berapa? Nah, ditulis di sana. Ya. Sudah sampai 100 cm? Belum. Ayo cepat. Nah, satuannya jangan ya, sudah selesai. Cepet ya. Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat, itu sudah dapat nilai jaraknya, terus waktunya. Sekarang hitung kecepatannya. Nah, itu kecepatannya. Apa rumus kecepatan tadi? Apa rumus kecepatan tadi? V sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Silakan dihitung. Tulis di sini. Tulis di sini. Di analisis data. Iya, nanti kalau sudah dapat hasilnya, pasti dipindahkan ke satu pengamatan ini. Tulis dulu. Ya.
Kalau sudah, langsung dihitung kecepatannya dulu. Tulis di analisis menggunakan rumus. Ini kecepatan tadi. Tulis rumusnya di sini. Di analisis daya. Apa? Rumusnya apa tadi? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ayo dihitung cepat-cepat. Kalau sudah dapat hasil dari kecepatannya, hitung percepatannya. Apa kecepatan? Ayo kerja semua. Kerja semua dan cepat selesai. Sudah? Hitung dulu kecepatannya. Dari semua kecepatannya, baru hitung kecepatannya. Kalau sudah menghitung kecepatan, sekarang hitung percepatan. Nah, kecepatannya tadi apa rumusnya? Percepatan sama dengan ya itu. Rumus kecepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Ayo
waktu. Ya. Sudah ya? Kecepatannya sudah. Sekarang percepatan. Percepatan. Apa rumus percepatan tadi? Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Nah, itu. Kecepatan dibagi dengan waktu. Ya. Sudah. Sudah selesai? Kelompok jarak sudah? Sudah selesai? Belum. Kelompok waktu? Belum. Kecepatan? Kelompok kecepatan? Belum. Satu lagi. Kalau sudah sambil mengerjakan sambil perhatikan ya. Kalau sudah di sana ada pembahasan, ada buat grafik ya. Nah, dari hasil pengamatan tadi bisa dilihat apakah kecepatannya konstan atau berubah. Terus percepatannya bagaimana? Nah, dibuat grafiknya, grafik yang mana? Setelah itu baru masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan dari hasil pengamatan? Ya. Enggak. Kesimpulan dari hasil ini. Nah, dari hasil pengamatan. Lihat. BLB atau BLB konstan atau berubah. Harus kecepatannya apakah konstan apakah berubah. Itu bisa dilihat dari BLB atau BLBB. Iya dibuat grafik. Kalau sudah buat grafiknya, sekarang langsung ke kesimpulan. Sudah. Satuannya jangan lupa ditulis ya. Sudah, lanjut ke grafik. Waktunya ada coba ya.
Sudah? Kesimpulannya bukan apakah GLB atau itu GLBB ya. Bisa dilihat dari hasil kecepatan dan percepatannya. Kalau percepatannya konstan dan percepatannya 0 berarti dia GLB ya. Tapi kalau misalkan dia kecepatannya berubah dan percepatannya konstan, maka dia disebut dengan GLBB. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, sekarang kita maju per kelompok untuk memaparkan kesimpulan dari hasil pengamatan yang sudah dikerjakan dari LKPD tadi. Kelompok jarak sudah siap? Kelompok jarak sudah siap? Belum. Kelompok waktu? Sudah siap? Kelompok kecepatan? Sudah siap? Sudah? Kalau sudah, sekarang ayo kelompok yang sudah siap maju. Kelompok waktu, silakan maju. Semuanya maju. Ya. Ya. Ya, kesimpulannya perwakilannya satu orang saja untuk memaparkan. Untuk teman-teman yang lain kalau ingin menanggapi boleh diperhatikan dulu momennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan tersebut adalah GLB karena memiliki kecepatan konstan atau tetap. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok jarak itu apa? GLB karena kecepatannya apa tadi? Konstan atau tetap dan kecepatannya konstan atau berubah? Berubah. Nah, kalau berubah tetap nol ya. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok jarak itu adalah GLB ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok jarak. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Oke, silakan duduk. Sekarang lanjut kelompok jarak sudah siap? Kelompok jarak sudah siap? Belum. Sudah siap? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok jarak ingin menyampaikan kesimpulan yang telah kami tulis adalah di dalam LKPD soal yang dibahas atau yang telah ditentukan serta praktek yang telah diteliti termasuk ke dalam GLB gerak lurus surat karena dengan GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus memiliki tempat konstan atau tetap. Sudah? Sudah? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Jadi kesimpulannya itu adalah GLB.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin membacakan hasil kesimpulan pelajaran dibuat Dari kelompok mana? dari kelompok kecepatan. Kelompok kecepatan. Oke. Dari pengamatan dalam tabel yang kami hitung dan amati, serta juga dari grafik yang kami buat di dalam tabel grafik adalah GLBB, gerak, lurus, berubah, berubah karena kecepatan berubah. Oh, jadi kesimpulan dari kelompok kecepatan itu adalah GLBB. Karena apa? Karena kecepatannya berubah-ubah. Ya. Ada yang ingin menanggapi? Kenapa dia GLBB? Kenapa GLBB? Karena kecepatannya berubah-ubah. Ya. Sudah paham? Sudah. Sekarang ditepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, dari hasil pemaparan yang sudah anak-anak sampaikan perwakilan kelompok tadi, maka dapat disimpulkan bahwa apa? Bahwa kecepatannya itu adalah berubah-ubah, ya. Kecepatannya berubah-ubah karena bisa kita lihat dari sini, dari jaraknya tadi, ya. Terus kecepatannya berubah-ubah dan kecepatannya konstan, ya. Jadi itu adalah GLBB, ya. Jadi dari ketiga kelompok ini ternyata hanya kelompok kecepatan yang menjawab kesimpulan dengan GLBB. Nah, sekarang untuk kelompok kecepatan, Ibu beri apresiasi reward berpoin bintang 1. Tepuk tangan dulu untuk sudah. Kalau sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita akan melakukan apa tadi? Penilaian yang ketiga, tes evaluasi. Berupa soal pilihan ganda. Kita bagikan dulu ya. Kerjakan dengan cepat dan teliti ya. Dilihat di situ kalau seandainya ada situ sudah dapat semua. Nah di situ kalau dia ada kecepatannya jaraknya dalam kilometer, berarti dia harus diubah dulu ya menjadi meter ya. Kecepatan diubah menjadi meter, misalkan 1 kilometer diubah menjadi meter berapa misalkan? Dikali 100 atau 1000 dikali 1000 ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jangan dulu. Terus jam ya, 1 kilometer per jam. Nah, sedangkan itu kita menggunakan 1 meter meter per sekon. Nah, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit itu berapa detik? 3600 detik. Nah, berarti 1 jam dibagi 1 jam dikali 3600. Nah, itu untuk merubah ke skor ya. Detik. Kerjakan dulu.
teliti, ya. Lihat satuannya. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Panas ya, kipas anginnya tidak nyala karena mati lampu. Ya. Ayo 5 menit lagi. Sudah. Yang sudah boleh kumpul. Sudah boleh kumpul. Yang sudah boleh kumpul, yang belum selesai silakan selesaikan, masih ada waktu 4 menit lagi. KKPD-nya KKPD, yang di sebelah sininya hasil matematik. Sudah 3 menit lagi. Dua menit lagi. Sudah selesai. Ya, boleh dikumpulkan. KKPD. Iya, dikasih nama per kelompok. Satu
ya. Rakyat LKPD-nya juga menjadi buat nama ya. Ini buat nama dulu nih. Mau nggak? Iya. Nah, cepat, 1 menit lagi. Ini kelompok jarak ya. Ini kelompok jarak. Sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita melakukan refleksi. Ya. Kita melakukan refleksi. Silakan diisi tempat checklist observasinya. Di belakangnya ada lagi ya. Di belakangnya itu angket motivasi belajar. Itu kalau sudah mengerjakan yang observasi refleksi, lanjut ke belakangnya itu ada angket motivasi belajar peserta didik ya. Kalau SL itu berarti dia selalu, kalau KK berarti dia kadang-kadang, kalau TP berarti tidak pernah. Bisa dipilih di sana, contek. Jangan lupa namanya dibuat. Tanggal hari ini kan hari Senin, tanggal 11 Desember. Tiga menit lagi. Sudah? Jangan lupa namanya.
Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan? Nama, jangan lupa nama. Siapa sih? Sudah? Sekarang sudah selesai. Coba biar agak rileks. Berdiri semua. Berdiri. Sudah, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang, lalu ha. Sudah rileks? Sudah rileks? Sudah rileks. Biar ototnya tidak terlalu tegang. Dan silakan duduk kembali. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, anak-anak, silakan kalian belajar di rumah untuk mempersiapkan pembelajaran kita pada pertemuan yang berikutnya, ya. Materinya materi gerak parabola dan gerak melingkar. Ya. Jadi silakan anak-anak pahami dan pelajari di rumah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum diakhiri kita berdoa dulu. Ini kita doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Sudah pelajaran hari ini Ibu hadiri dengan